Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Pemirsa Misbah TV rahimakumullah dimanapun berada, dalam Al-Quran surat Al-Imran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardh. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Minimal 3 ciri, 3 orang yang bisa masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, di akhir ayat disebutkan Al-Imran 134, untuk orang-orang yang bertakwa. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang seperti apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama disebutkan yaitu orang-orang yang berinfak, senang infak di waktu lapang. Yunfikuna fis sarra' wad dharra. Di waktu sempat maupun sempit, luang ataupun sempit, tetap berinfak di situ. Di Al-Baqarah ayat 261 di pojok kiri atas, Allah menyebutkan di situ perumpamaan orang yang berinfak itu seperti menanam benih. 1 benih tumbuh 7 tumbuhan, dan 1 tumbuhan akan berbiji sampai dengan 100 kali. Minimal orang yang berinfak itu akan diganti Allah menjadi 700 kali lipat. Minimal, tidak maksimal. Bahkan di akhir ayat juga disebutkan akan dilipat gandakan sampai dengan tidak terkira. Para mufasir sepakat akan dilipatkan sampai dengan lipatan yang tidak terkira. Kalau zakat wajib biasa gitu nggih. Kalau zakat memang wajib dikeluarkan. Infak ini tingkatannya di atas zakat. Jadi kalau kita infak gitu nggih, ini masih 20-an Ramadan, masih ada Ramadan, misalkan punya uang 20.000, dibagi di ponto-ponto itu nggih, 1.000 itu nggih. Misalkan masih 20 hari, tiap sebelum subuh masukkan Rp1.000, masukkan Rp1.000. Nanti akan diganti minimal 700.000 itu nggih. Maksimalnya sampai dengan Allah ridho. Sebanyak itu, luar biasa. Jadi didawamkan hal yang kecil ini, semoga Allah mengganti infak panjenengan apalagi dari bulan Ramadan ini dengan balasan yang lebih baik. 1.000 tiap hari diistiqomahkan, apalagi dimasukkan ke pesantren. Di Bayat ada MBS Al-Mutakin, Banyuripan, Tawangrejo, punya uang 50.000, dibelikan 2 mushaf itu nggih. Pahalanya akan mengalir terus itu nggih. 50.000 dapat 2 mushaf tiap hari untuk menghafalkan Al-Qur'an itu nggih. Pahalanya panjenengan luar biasa nanti. Silahkan dikelola infaknya dengan baik, membuat Allah ridho di situ. Kalau zakat fitrah wajib, zakat mal wajib itu nggih. Dan infak ini sekali lagi tingkatannya di atas zakat. Begitupun sholat wajib 5 waktu memang wajib dikerjakan. Jangan berbangga diri dulu. Kalau sudah sholat 5 waktu sudah baik, monggo ditambah lagi sholat tahajudnya bagaimana, duhanya bagaimana, rawatibnya bagaimana. Sing sapa wonge, barang siapa yang sholat rawatib ini 12 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur itu nggih. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat ba'da maghrib itu nggih. 2 rakaat ba'da isya. Itu janjinya Allah di hadis disebutkan bahwasanya akan dibangunkan rumah di surga. Infak ini di atasnya zakat gitu nggih. Jadi monggo didawamkan. Kembali, ciri orang yang bertakwa yang pertama yaitu yang senang berinfak di bulan Ramadan ini. Dan ciri orang yang bertakwa yang kedua, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang bisa menahan marahnya. Kalau pemirsa Misbah TV melihat Imam
besar Masjidil Haram Mekah itu ada As-Sudais. Imam besar Masjidil Haram As-Sudais. Bacaan Qur'annya luar biasa, tartilnya luar biasa gitu nggih. Siapakah beliau? Beliau lahir dari seorang ibu yang sangat amat sabar, bisa menahan amarahnya. Suatu hari di rumahnya ibunya Sudais ini akan hadir, akan datang tamu kehormatan. Sudah disiapkan makanan berbagai macam, snack, bahkan ada masakan yang dibuat dari kambing. Sudah siap, tamu sudah mau datang, Sudais kecil ini masuk ke dalam ruangan. Umi datang begitu, membawa pasir ini. Terus ditaburi itu yang ada kambingnya itu, sudah siap ditaburi. Marah enggak ibunya? Pasti marah. Tapi di dalam marahnya itu dia mendoakan, wahai Sudais, saya doakan besok kamu menjadi imam besar Masjidil Haram. Dan doanya ibunya itu kabul. Jadi nek marah itu hati-hati, didoakan yang baik. Minimal berdoa yang baik gitu ya. La takdzab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Ojo nesu, kowe engko oleh swarga. Ibunya sudah juga begitu. Wahai Sudais, nesu tetap didoakan yang baik. Tak doakan besok kamu jadi imam besar Masjidil Haram. Doanya itu nyata. Itu ciri orang yang bertakwa yang kedua. Terus ciri orang yang bertakwa yang ketiga yaitu wal afina aninas, yaitu orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain itu. Di suatu hari saya kembali mengambil kisah dari sahabat Nabi, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah bersabda dengan sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, sebentar lagi akan datang dari pintu itu, pintu masjid, akan hadir dari pintu masjid itu seseorang yang ahli surga. Abdullah bin Umar kaget. Oh itu nggih. Kadang kita biasa ketemu orang yang di masjid, tapi seolah-olah biasa saja. Oh itu nggih. Akan hadir orang yang masuk masjid ini, orang yang dijamin Allah masuk surga. Sampai 3 kali. Yang kedua sama. Wahai sahabatku semuanya, ada Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, ada Utsman, kumpul lagi. Wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi akan lewat dari pintu masjid ini orang yang dijamin Allah masuk surga. Ping pindo masih biasa, itu nggih. Terus oh iya, itu nggih. Terus terakhir ini, wahai sahabatku semuanya, akan lewat dari pintu ini seseorang yang dijamin Allah masuk surga. Abdullah bin Umar penasaran ini, kok iso yo? Kok bisa? Nggih. Terus dia penasaran di dalam hatinya. Setelah keluar dari masjid, ikutlah Abdullah bin Umar dengan sahabat itu. Wahai Mas, wahai fulan, bolehkah aku ikut ke rumahmu, nginep neng omahmu? Nggih. Tafadhol, boleh silahkan. Nggih. Sampai di rumahnya, kula izin nginep mriki nggih Mas nggih. Saya izin untuk menginap di sini ya Mas ya. Dan ternyata dibolehkan, alhamdulillah. Menginaplah Abdullah bin Umar ini di rumahnya. Terus apa yang terjadi setelah di rumahnya? Sholat malamnya sama dengan Abdullah bin Umar kerjakan. Ke masjid sama. Bahkan puasa juga sama yang dikerjakan oleh Abdullah bin Umar. Sebelum dia pamit, dia bilang, wahai fulan, wahai Mas, saya kesini sebenarnya penasaran dengan apa yang pernah Rasulullah bilang kepada kami dan sahabat-sahabat kami, bahwasanya engkau merupakan sahabat yang dijamin Allah masuk surga. Amalan apa yang engkau kerjakan, wahai sahabatku? Terus fulan ini bilang, wahai Abdullah bin Umar, ketahuilah bahwasanya sebelum saya tidur, bahwasanya sebelum saya istirahat di malam hari, saya sudah memaafkan kesalahan siapapun itu, baik ibu bapak aku, baik saudaraku, tetanggaku, dan siapapun. Tidak ada dendam di hati ini. Tidak akan masuk surga orang yang mempunyai dendam di hatinya. Ngonten nggih, pemirsa Muizbah TV. Ada yang bilang, kowe engko nek dadi godhong wegah nyuwek, nek dadi banyu wegah nyawuk, ngoten niku. Ngonten, dilembutkan hatinya, kolbun salim, dilembutkan hatinya, istighfar. Penak wae Mas njaluk ngapura. Yang susah itu memang memaafkan. Wal afina aninas, mumpun di ngapura, dilembutkan hatinya.
Kita tidak tahu berapa umur kita, sampai kapan umur kita, dibeningkan hatinya, lembutkan hatinya. Kalau anak punya salah pada kita, dimaafkan. Tetangga punya salah pada kita, dimaafkan. Di hadis Nabi juga disebutkan tidak boleh nengen-nengan, selama 3 hari lamanya, dimaafkan, dimaafkan, dimaafkan. Wal afina aninas. Nanti akan disediakan surga oleh Allah untuk 3 orang ini yang senang berinfak, baik di waktu lapang dan sempit, duwe orang, didawamkan sekecil apapun. Yang kedua, orang-orang yang bisa menahan amarahnya, nesu, terus yang ketiga, orang-orang yang pandai memaafkan. Semoga di Ramadan ini Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang senang berinfak, suka berinfak, orang-orang yang bisa menahan amarah kita pada siapapun dan bisa memaafkan kesalahan sahabat-sahabat kita dan saudara-saudara kita. Dan semoga Allah menjadikan saudara kita di dunia ini, sahabat di dunia ini, dan kelak bersahabat dan bersaudara di Jannatun Firdaus, surga Firdaus. Mekaten saking kawula enten lepatipun nyuwun pangapunten. Nun wal qalami wa mayasdurun. Semangat fastabiqul khairat. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.